Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Gundih bersama Polsek Gabus melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 3 tahun 2025, yang juga dirangkai dengan penanaman jagung di lahan perhutani. Kegiatan penanaman jagung ini dipusatkan di wilayah RPH Dalen BKPH, Dalen KPH Gundih, yang melibatkan Polsek Gabus dan masyarakat sekitar hutan. Penanaman dilakukan di petak-petak hutan yang telah dialokasikan untuk program perhutanan sosial sebagai bentuk kolaborasi antara perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari dan produktif. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perhutani dalam mendukung program strategis nasional melalui penguatan sektor pangan berbasis kehutanan. Kapolsek Gabus AKP Chandra berharap dengan sinergi bersama Polsek Gabus, perhutani dan elemen masyarakat, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani hutan sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan melalui sistem agroforestry yang ramah lingkungan. Disampaikan Kapolsek Gabus, kehadiran Polri dalam kegiatan penanaman merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga ketahanan pangan dan keamanan kawasan hutan. Menurut Kapolsek, Polri siap mendukung segala bentuk kegiatan positif yang melibatkan masyarakat. Penanaman jagung ini diharapkan dapat memberikan hasil panen yang optimal. Selain aspek produksi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya konservasi tanah dan air melalui sistem tanam tumpang sari. Kapolsek juga berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah kerja lainnya sebagai upaya konkret mengintegrasikan pengelolaan hutan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dari Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Klaten kembali mendukung ketahanan pangan nasional dengan melaksanakan penanaman jagung masa ketiga di lahan baku sawah milik anggota pada hari Sabtu 26 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Duku Tambongan, Desa Muru, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Klaten. Polres Klaten kembali mendukung ketahanan pangan nasional dengan melaksanakan penanaman jagung masa ketiga di lahan baku sawah milik anggota pada hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Duku Tambongan, Desa Muruk, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Polres Klaten kembali mendukung ketahanan pangan nasional dengan melaksanakan penanaman jagung masa ketiga di lahan baku sawah milik anggota pada hari Sabtu 26 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Duku Tambongan, Desa Muruk, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Penanaman diawali dengan penyerahan bibit maskot BC 234 oleh Kabak SDM Polres Klaten, Kompol Lelono Windy Bramantio. Dilanjutkan penanaman bersama Forkopimcam dan perangkat desa di lahan seluas 1.000 meter persegi. Metode tanam yang digunakan adalah TOT atau tanpa olah tanah. Metode ini memungkinkan penanaman jagung ditanam langsung setelah panen padi tanpa perlu membajak tanah terlebih dahulu. Hal tersebut dinilai lebih efisien dalam biaya dan waktu. Kabak SDM Polres Klaten yang merupakan penggagas kegiatan menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya institusi dalam mengoptimalisasi pemanfaatan lahan milik anggota. Kegiatan ini sekaligus mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan personel dan masyarakat sekitar. Dari Klaten, Bribda Azahra Nirmala, personel Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menghadiri penutupan operasi laut terpadu jaring Sriwijaya dan Walasea semester 1 tahun 2025, serta peluncuran Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Penyelundupan. Kegiatan yang digelar di kantor wilayah Bea Cukai Kepri pada Selasa 29 Juli 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kedaulatan maritim dan mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal.
Acara penutupan Operasi Laut Terpadu dan peluncuran Satgas Pemberantasan Penyelundupan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kepri, para pejabat tinggi TNI Polri, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Dirjen Bea Cukai memaparkan hasil gemilang dari operasi yang berlangsung dari 1 Mei hingga 7 Juli 2025. Operasi ini melibatkan 43 kapal dan 816 personel yang berhasil mencatatkan 14.657 penindakan secara nasional dengan nilai barang mencapai 4,3 triliun rupiah, di mana 252 penindakan diantaranya dilakukan di laut. Dirjen Bea Cukai juga menyoroti 3 kasus besar yang berhasil diungkap dalam operasi tersebut. Pertama adalah penyelundupan 2 ton sabu di perairan Kepri yang berhasil digagalkan dan menyelamatkan sekitar 51 jiwa dari bahaya narkotika. Kedua adalah penindakan terhadap 49 ton pasir timah ilegal yang hendak diselundupkan menuju Malaysia. Dan yang ketiga adalah pengungkapan penyelundupan 51,2 juta batang rokok ilegal di perairan Riau. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas operasi dalam memberantas kejahatan transnasional yang merugikan negara. Tidak hanya itu, Satgas Pemberantasan Penyelundupan yang baru dibentuk pada Juli 2025 juga telah mencatat kinerja impresif. Satgas ini berhasil melakukan 1.645 penindakan tambahan, termasuk menggagalkan penyelundupan 23 juta batang rokok di Pulau Pendamaran. Angka-angka ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan penyelundupan terus digencarkan dengan strategi yang lebih terkoordinasi dan masif dan mengamankan aset negara dan mencegah kerugian ekonomi. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa Polda Kepri terus berkomitmen untuk mendukung penuh pengawasan laut dan pemberantasan penyelundupan melalui sinergi yang solid bersama Bea Cukai, TNI, dan instansi terkait. Langkah ini tidak hanya mendukung perlindungan penerima negara, tetapi juga menjadi bagian integral dari program strategis nasional dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.